Aksesoris wajib yang perlu kalian punya habis beli kamera. Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Kusuma. Dalam konten kali ini saya ingin sharing atau berbagi berbagi tips-tips mengenai fotografi. Nah, kali ini bagaimana sih aksesoris wajib yang perlu kalian punya habis beli kamera baru gitu ya. Nah, kalau kemarin dalam kontennya bagaimana tips-tips membeli kamera baru gitu ya. Nah, sekarang aksesoris yang wajib dong untuk para fotografer beli ya gitu ya. Apalagi fotografer pemula nih gitu. Ini wajib beli untuk apa? Untuk memelihara kamera ataupun membantu kalian dalam pemotretan. Yang pertama adalah dry box. Nah, menurut saya gitu ya, ini barang yang paling penting dibeli. Karena dry box ini bagaimana ketika kita habis beli kamera ini untuk ditempatkan di tempat yang lebih bagus atau lebih baik gitu ya untuk kamera. Nah, dibeli bareng ketika kalian beli kamera nih biasanya disarankan untuk kita beli kamera itu, oh ini tempatnya gitu ya. Nah, jangan sampai kalian asal taruh terus lama-lama nggak kepake, tiba-tiba lensanya jamuran kayak gitu ya. Ini jangan sampai gitu ya, karena fix nggak akan bisa hilang itu jamur gitu ya. Jadi kalian ketika sudah mempunyai kamera baru ataupun aksesoris kamera baru gitu ya, ini dry box ini penting menurut saya untuk menyimpan kamera. Ya sebenarnya kita juga perlu rumah dong untuk apa? Biar nggak kehujanan kayak gitu ya, biar nggak kedinginan gitu ya, biar nggak kepanasan kayak gitu. Nah, kamera pun perlu dry box untuk apa? Untuk berlindung dari jamur lah, dari debu lah, kayak gitu. Jadi penting dry box, menurut saya penting. Tapi dry box banyak tipe-tipenya, jadi kalian bisa pilih apakah kalian cocok untuk punya dry box yang seperti A, B, itu kalian silahkan pilih dan searching-searching. Yang kedua adalah tas kamera. Nah, ini penting banget gitu ya. Tas kamera ini, bagaimana tas kamera ini juga punya pad yang khusus yang bisa misahin kamera dengan barang-barang lainnya. Ataupun kalian ketika membawa kamera, lensa, tripod, ataupun laptop itu juga bisa dipisah-pisah. Jadi penting banget tas kamera ini kalian punya, apalagi kalian hobi banget nih hunting kayak gitu ya. Ataupun traveling kayak gitu. Nah, ini penting banget menurut saya. Ataupun kalian yang sering banget dapat project dari fotografi, ini penting banget tas kamera untuk dibawa atau dibawa-bawa gitu ya. Karena memang tas kamera ini juga yang memang bisa mendukung ketika kita membawa alat-alat atau aksesoris lainnya. Nah, kamera kalian tuh nggak akan cepet baret ketika kalian punya tas kamera kayak gitu ya. Karena tidak terbentur dengan lensa ataupun kamera ketika kalian membawa dua kamera. Jadi penting banget nih tas kamera. Yang ketiga adalah lens cleaning kit gitu ya. Nah, jadi kawan fotografi ketika kalian memiliki lens cleaning kit gitu ya, ini penting banget digunakan secara berkala. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi jangan sampai nunggu 2 bulan sekali baru dibersihkan. Jadi ya kalau bisa kalian dalam waktu senggang ini ya minimal seminggu sekali lah gitu ya. Untuk kalian bersihkan gitu ya. 3 minggu sekali kalian rawat kamera kalian dengan dibersihkan debunya gitu ya. Sensornya mungkin, kalau sensor mungkin kalian bisa ke service centernya gitu ya. Tapi kalau semua membersihkan lensa ataupun bagian-bagian sensor luarnya itu bisa kalian bersihkan sendiri dari debu-debu atau kotoran di kamera dan lensa. Nah, ini juga penting untuk memelihara kamera ini agar kamera kalian bisa terjaga selalu dan kalian bisa menggunakan kamera dengan nyaman gitu ya. Makanya dibutuhkanlah secara berkala untuk membersihkan kamera maupun lensa. Yang 4 adalah memory card atau good quality memory card gitu ya. Nah, ini juga kawan fotografi jangan sepelein memory card gitu ya. Nah, memori yang tepat ini supaya kecepatan memori kalian bisa maksimal gitu ya. Dengan memori yang mendukung tentunya ini juga bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Karena
pemilihan memori pun ini juga untuk mendukung pemotretan maupun transfer data ketika kalian urgent memotret. Sepertinya kalian membutuhkan, kalian sedang mendapatkan project. Dan ini juga membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, memory card ini bisa berpengaruh terhadap transfer file ataupun ketika proses pemotretan ketika kalian menggunakan dengan RAW sepertinya gitu ya. Nah, memory card yang baik gitu kan, memory card yang baik ini juga bisa memproses secara cepat juga. Entah itu transfer data ataupun proses pemotretan sehingga berjalan dengan baik. Jadi pemilihan memory card juga harus tepat gitu ya. Nah, jadi jangan sepele ini memory card. Memory card ini yang biasa aja, yang murah aja. Tetapi proses dari pemotretan ataupun transfer data itu kurang cepat. Yang kelima adalah tripod. Nah, tripod ini akan banyak dibutuhin sebenarnya untuk para fotografer. Ketika kalian memotret sepertinya landscape, produk fotografi atau food fotografi dan banyak lagi. Nah, tripod ini selain selain digunakan dalam landscape atau produk fotografi, ini juga kalian bisa digunakan dengan memotret selfie seperti gitu. Itu kan sebetulnya manfaat sekali, tetapi kan tripod ini juga bagaimana teknik-teknik fotografi bisa digunakan kayak gitu. Sehingga tripod fotografi ini atau bukan tripod fotografi, aksesoris tripod ini juga bisa manfaat banget bagi kawan-kawan fotografi, apalagi ketika kalian belajar fotografi dasar gitu ya. Mungkin kalian menggunakan teknik slow speed ataupun teknik blur ataupun teknik yang memang menggunakan shutter speed rendah, ini bisa menggunakan tripod agar lebih stay, tidak shaking seperti gitu. Apalagi kamera-kamera yang memang kita akan memotret malam hari seperti gitu kan, sore hari akan membuat sebuah efek-efek yang memang cahaya itu masuk dan lebih menarik foto kreatifnya. Nah, ini membutuhkan dengan tripod. Oke, kawan fotografi, itu tadi bagaimana tips aksesoris ketika membeli kamera. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.